Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Median Agus Priyadi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbasis TIK. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sesi Binti dengan NIM 21130240021. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan model belajar interaksi sosial. Pokok pembahasan ada 5. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua macam-macam, yang ketiga faktor, yang keempat penerapan, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Pengertian. Model interaksi sosial adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada terbentuknya hubungan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Model ini beranjak dari paradigma bahwa individu tidak mungkin bisa membebaskan dirinya dari interaksi dengan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, hubungan itu mengarah pada hubungan individu dengan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dapat menjadi wahana untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat berinteraksi secara ekstensif dengan masyarakat, mengembangkan sikap dan perilaku demokratif, serta menemukan produktivitas kegiatan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu macam-macam model belajar interaksi sosial. Yang pertama ada kerja kelompok, yang kedua pertemuan kelas, yang ketiga social inquiry, yang keempat bermain peran, dan yang terakhir adalah simulasi sosial. Yang pertama yaitu kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan menyuruh pelajar sebelumnya dikelompok-kelompokkan mengerjakan tugas tertentu untuk mencapai tujuan pengajaran. Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas. Pengelompokan biasanya didasarkan atas prinsip untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu pertemuan kelas. Model pertemuan kelas adalah model pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, yang melibatkan pendidik dan peserta didik di dalamnya yang bekerja sama untuk menciptakan suasana belajar yang hangat dan damai di dalamnya demi terciptanya pembelajaran. Yang ketiga yaitu social inquiry. Inquiry merupakan pendekatan pembelajaran di mana siswa menemukan, menggunakan variasi sumber informasi dan ide untuk lebih memahami suatu permasalahan, topik, atau isu. Hal ini tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan, tetapi juga melalui investigasi, eksplorasi, mencari, bertanya, meneliti, dan juga mempelajari. Ciri utama strategi model pembelajar inquiry yang pertama yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Yang kedua, model pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Akibatnya, dalam pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut agar menguasai pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu bermain peran atau role playing. Metode role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa ini dilakukan dengan memerankannya sebagai tokoh hidup ataupun benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang. Hal itu bergantung kepada apa yang diperankan. Selanjutnya yaitu simulasi sosial. Simulasi berasal dari kata simulat yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, ataupun keterampilan tertentu. Model pembelajaran ini diterapkan di dalam dunia pendidikan dengan tujuan mengaktifkan kemampuan yang dianalogikan dengan proses sibernetika. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi model belajar interaksi. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor imitasi, merupakan aktivitas meniru individu terhadap gaya hidup orang lain
yang diamatinya ketika menghadapi situasi dan keadaan tertentu. Yang kedua, faktor sugesti merupakan penilaian berdasarkan sudut pandang atau sikap individu yang berasal dari individu itu sendiri, namun diterima oleh orang lain. Faktor ini serupa dengan proses yang terjadi pada faktor imitasi, namun letak perbedaannya pada titik tolaknya yaitu si penerima atau orang lain. Mengalami kondisi emosi yang serupa, akibatnya kemampuan rasionalnya menjadi terhambat. Yang ketiga yaitu faktor identifikasi, merupakan kecenderungan individu secara sadar maupun tidak sadar untuk menjadi serupa dengan orang lain atau menjadi sangat mirip dengan orang lain. Yang keempat yaitu faktor simpati, merupakan suatu proses individu yang tertarik pada pihak lain, meskipun faktor simpati berupa keinginan individu untuk memahami dan bertindak kooperatif dengan orang lain, tapi sebenarnya peran vital dalam faktor ini adalah lebih condong pada perasaan individu tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan model belajar interaksi. Dalam penerapan teori ini melalui beberapa tahapan yaitu tahap orientasi. Dalam tahap ini, siswa diminta memilih masalah sosial yang akan dijadikan pokok bahasan. Masalah dapat bersumber dari peristiwa sosial di kelas, sekolah, ataupun masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, tahap hipotesis. Tahap hipotesis dilakukan setelah perumusan dan pembahasan masalah. Fungsi perumusan hipotesis adalah sebagai acuan dalam usaha menemukan pemecahan masalah. Yang ketiga, tahap definisi. Pada tahap ini, siswa mengadakan pembahasan secara konseptual secara definitif tentang latihan-latihan yang terdapat dalam hipotesis. Yang keempat, tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi adalah tahap pengujian hipotesis dengan logika konklusif dan mengembangkan hipotesis dengan implikasi serta asumsi-asumsi. Apabila telah reliable antara hipotesis dengan dasar logika, maka tahap selanjutnya yaitu tahap justifikasi dengan fakta-fakta. Yang kelima yaitu tahap pembuktian. Dalam tahap ini, para siswa mengumpulkan data dengan metode yang sesuai. Yang keenam atau yang terakhir yaitu tahap generalisasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari model inquiry sosial. Pada tahap ini telah dapat disusun afirmasi terbaik dalam pemecahan masalah. Generalisasi yang dihasilkan hendaknya disusun secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan dari model belajar interaksi sosial. Yang pertama yaitu memberikan minat pada berbagai bidang studi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, serta mampu memperkaya dan memperluas topik pembelajaran. Yang kedua, adanya kejelasan dan pandangan yang terkotak-kotak dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, bersifat proaktif. Siswa tersimulan oleh informasi, kecakapan atau skill atau konsepsi baru. Yang keempat, memberikan minat pada berbagai bidang studi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, serta mampu memperkaya dan memperluas topik pembelajaran. Yang terakhir yaitu kekurangan dari model belajar interaksi sosial. Yang pertama yaitu keterhubungan menjadi tidak jelas, transfer pembelajaran lebih sedikit. Yang kedua, siswa bingung berkenaan dengan konsep utama dari suatu kegiatan atau materi pelajaran yang telah dipelajari. Yang ketiga, guru harus selektif dalam menentukan tema yang relevan sesuai dengan konten materi ajar, sehingga pembelajaran bermakna dapat terwujud. Yang keempat, dapat memecah perhatian siswa sehingga segala upaya yang direncanakan menjadi tidak efektif. Yang kelima, guru harus selektif dalam menentukan tema yang relevan sesuai dengan konten materi ajar sehingga pembelajaran bermakna dapat terwujud. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.